Shalom semua, Bapak Ibu Saudara. Wah, lama enggak ketemu Saudara. Senang sekali dapat kesempatan pada hari ini dan hari Minggu besok ya untuk ketemuan onsite di GBI City of Love di Sampurna Strategik ya. Lama enggak ketemu, senang lihat wajah-wajah yang semangat ya memuji dan menyembah Tuhan luar biasa hari ini. Bapak Gembala tadi saya lihat udah join lagi pelayanan di keluarga yang kedukaan ya, ada yang meninggal. Semoga pelayanannya juga diberkati dan jadi berkat yang besar buat keluarga. Tapi ada tadi saya lihat Pak Timothy sudah join bersama-sama kita. Baik, ya terakhir datang kalau nggak saya 2019 itu terakhir datang di City of Love 3 tahun yang lalu, saudaraku. Ya, dan kalau bisa ketemu lagi malam ini via Zoom dan nanti hari Minggu kita jumpa onsite, satu kata aja yang saya cuma bisa katakan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku ya, semua karena anugerah Allah buat kita. Karena 2 tahun ini bukan masa yang mudah, masa pandemi yang menggoncang dunia. Bahkan kalau malam ini saya jumpa dengan keluarga besar GBI City of Love, mungkin jangan-jangan saya nggak tahu, ada keluarga-keluarga yang 3 tahun yang lalu waktu saya datang masih ada. Tetapi pandemi sudah membuat beberapa orang mungkin berpulang. Ya, khususnya varian Delta yang bulan-bulan seperti ini tahun lalu menggetarkan hati. Iya, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus tahun yang lalu, itu kalau bangun pagi selalu dikejutkan karena bukan lagi orang jauh, tetapi orang dekat yang kita kenal, bahkan keluarga yang ternyata berpulang, ya menghadap Tuhan duluan karena COVID, karena pandemi atau karena hal yang lain, terutama karena COVID. Jadi kalau hari ini saya dapat kesempatan dan lihat beberapa banyak wajah, beberapa saya ingat, beberapa nggak menampilkan videonya, cuman baca nama, tambah nggak ingat saya siapa ini, saudaraku ya. Aduh, yang buka videonya nggak banyak. Makanya kalau nggak keberatan, Bapak Ibu yang ikut Zoom, dibuka aja videonya. Membantu saya mengingat Anda, saudaraku ya, membantu saya mengingat Bapak Ibu semua. Ya, kalau lihat nama, belas saya nggak ingat, saudaraku ya. Kalau nggak keberatan dibuka videonya sekaligus memastikan Bapak Ibu lagi mendengar sharing saya ini ya. Ya, terima kasih. Tapi kalau yang keberatan nggak usah, nggak apa-apa juga, nggak maksa ya. Mungkin nyantai di rumah sambil dengar, ya sudah. Mungkin kalau di videonya dibuka jadi wah harus ganti baju, nggak apa-apa, mestinya nyantai aja, saudaraku ya. Oke, saya tadi katakan kalau saya melihat saudara dan saudara juga melihat saya hari ini, setelah 2 tahun pandemi yang menggoncang dunia ini, saya cuma punya satu kata ini, kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya kita lewati 2 tahun yang tidak mudah ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya bukan berarti yang berpulang nggak ngalamin kasih karunia Tuhan. Ya mereka yang kemarin pulang duluan, ya saya pikir mau meninggal karena COVID, mau berpulang karena mungkin kecelakaan, gempa bumi, atau apapun, pastikan kita berpulang karena sudah selesai, saudaraku ya. Itu kalimat yang paling keren, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus berpulang umur 33,5 tahun, kawin aja belum, saudaraku ya. Orang mungkin berpikir, kasihan ya masih muda kok sudah berpulang. No, 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 bukan masih muda, bukan meninggal karena cancer, karena accident, mungkin pesawatnya meledak, atau karena pandemi. Yang penting itu berpulang karena sudah selesai. Itu yang paling penting, it is finished. Jangan sampai masih hidup, dia masih diberi kesempatan, tapi nggak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Itu yang paling riskan. Makanya bukan berarti yang berpulang tidak mengalami kasih karunia, bukan itu maksud saya. Tetapi kalau malam ini kita bisa ketemuan dan fellowship sama-sama, khususnya saya pribadi, wah jumpa lagi nih sama City of Love ini. Waduh, saya cuma punya kata, terima kasih Tuhan, ini karena anugerah-Mu. Saya bacakan dulu ayatnya yang terkenal itu yuk. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Lama enggak ketemu saudara, waktu ditanya
mau khotbah apa, temanya apa, saya bingung. Banyak yang saya siapkan mau nyampaikan yang mana. Makanya saya kasih nama Revival Gathering aja malam ini, saudaraku. Jadi banyak yang saya pelajari, saya renungkan, tapi salah satunya ini yang keluar di hati saya. Mari kita lihat ayat yang sangat terkenal ini, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, kata Rasul Paulus, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Bapak Ibu, kita menyadari hari ini kita ada dengan semua yang menjadi realita hidup kita. Kita mesti ngomong seperti Paulus mengatakannya, aku ada hari ini seperti sebagaimana aku ada, semua karena kasih karunia Allah. Nah, karena yang nulis dan yang berbicara ini Rasul Paulus, beberapa orang kalau membaca 1 Korintus 15 ayat 10 curiga, menduga, berasumsi cuman Rasul Paulus yang mengalami kasih karunia Tuhan seperti yang diucapkannya. Ternyata saya menemukan ayat bukan hanya untuk orang seperti Rasul Paulus Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Coba buka ayat yang kedua. Efesus pasalnya yang keempat. Bacalah ayat yang ketujuh. Ya, kalau kita nggak mengerti ini, kita pikir wah hanya Rasul Paulus atau hamba Tuhan, umat Tuhan yang seperti Rasul Paulus yang mengalami kasih karunia. Padahal Efesus 4 ayat 7 tuh udah dimunculkan, terima kasih ya, sudah dimunculkan. Begini bunyinya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Haleluya. Bukan hanya Rasul Paulus, Bapak Ibu. Bukan hanya umat Tuhan atau hamba Tuhan yang selevel Rasul Paulus saja yang mengalami kasih karunia. Ternyata tidak. Efesus 4 ayat yang ke-7 berkata, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan semua kita umat tebusannya, juga telah dianugerahi kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Wah, puji Tuhan untuk ini. Ya, nggak nunggu jadi pendeta, nggak nunggu mungkin dinobatkan jadi ini, jadi itu, atau dikenal, diundang di mana-mana, baru bisa ngomong aku ada karena kasih karunia Tuhan. Tidak, tetapi percayalah, setiap kita sudah mendapat anugerah kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita semua. Salah satu kasih karunia, salah satu anugerah. Kasih karunia anugerah itu artinya gift, hadiah, kado. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Hendra yang membuka fellowship kita, ya, itu adalah keselamatan. Keselamatan itu salah satu bentuk konkret kasih karunia, anugerah, hadiah, pemberian Allah, kado Tuhan buat kita, yaitu keselamatan. Bukan cuma si A, si B yang Tuhan selamatkan, tetapi kita semua diberi anugerah yang sama, yaitu keselamatan. Ya, bahkan Tuhan rindu, yuk kita alamin kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Ini perlu kita alami. Karena Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata, kasih karunia Tuhan itu membuat Anda dan saya tidak pernah kepahitan. Coba dibaca ya ayat yang ketiga ya. Ini ayat-ayat terkenal ya. Saya cuma mau pastikan, saya cuma keraskan yang firman Allah bicarakan. Saya mau jadi loudspeaker aja. Yang ngomong firman, saya cuma mengeraskannya buat saudara. Dikatakan Ibrani 12 ayat yang ke-15, jagalah, supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi orang yang pahit itu orang yang jauh dari kasih karunia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dekat, bahkan melekat dengan kasih karunia, terus ngalamin kasih karunia, maka kita akan menjadi orang yang tidak pernah kepahitan, jauh dari kepahitan, dan tidak akan pernah muncul kerusuhan dan kecemaran, ya gangguan, perkara-perkara yang nggak asik. No, makanya kasih karunia itu ternyata hadiah surga buat kita itu membuat kita nggak pernah kepahitan, malah sebaliknya. Kasih karunia itu membuat kita malah surprise.
ngalamin kejutan, ngalamin surprise-surprise yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau Anda merasa yang terjadi dengan Anda karena kepintaranmu, karena kekayaanmu, karena koneksimu, karena pengalamanmu, wah kurang bersyukur. Ya karena merasa aku belajar kok, aku kerja keras kok, ya aku latihan kok, saya punya kenalan kok. Kalau itu yang menjadi dasar Anda menikmati yang Anda raih dan capai hari ini, wah saudara jauh dari kasih karunia. Saudara tidak merasa itu anugerah, tidak merasa itu pemberian. Anda bisa mencapainya dengan kekuatan Anda. Tetapi kalau kita melihat yang kita capai ini lebih dari kapasitas kita mestinya, tapi Tuhan anugerahi, wow, itu kasih karunia. Enggak pahit malah ketawa, senyum. Mestinya enggak segini Tuhan, mestinya enggak bisa aku capai. Lah kok bisa? Thank you for your grace. Thanks for your mercy. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk karuniamu. Itu yang terjadi. Satu anak lulusan terbaik SMA Penabur Jakarta yang saya dengar kesaksiannya. Saudaraku, awal 2019 juga kira-kira 3 tahun yang lalu. Saudaraku, dia lulus dan dia kepingin melanjutkan menjadi mahasiswa Fakultas Arsitektur. Dan dia ngelamar, dia mencoba daftar cari beasiswa untuk sekolah di Jepang, saudaraku. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim perusahaan di Jepang yang beri dia scholarship, beri dia beasiswa. Lalu diurus semua suratnya dan berangkatlah anak ini. Lalu perusahaan itu berkata, kamu masuk Fakultas Arsitek Universitas swasta saja ya di Jepang ya. Kita carikan yang terbaik. Kalau masuk negeri, aduh susah. Itu biasanya nomor 1 buat anak-anak atau siswa-siswa Jepang, bukan dari orang luar negeri. Kalau toh dari luar negeri, biasanya ya harus tinggi, lebih tinggi pencapaiannya, nilainya, tes masuknya dibanding mahasiswa calon-calon mahasiswa Jepang. Makanya daripada chance-mu, ya, kesempatan peluangmu kecil, udah masuk aja yang terbaik tapi universitas swasta. Dan akhirnya dia bilang, oke, ya dicarikanlah universitas swasta yang bagus, yang terkenal, fakultas arsitekturnya. Dia belajar, lulusan terbaik SMA Penabur Jakarta. Saya lupa SMA Penabur di mana, tapi di Jakarta. Saudaraku, dia latihan, dia belajar, dia doa, dia minta papa mamanya doain dan sebagainya. Dan akhirnya ujian penerimaan mahasiswa baru di kampus swasta di Jepang itu terjadi. Dia masuk, dia doa, dia latihan, dia belajar, dia kerjakan tes masuknya. Ternyata dia pulang dengan sukacita. Kenapa? Aku kok bisa jawab ya? Nah, itu saudaraku ya. Tes-tes masuknya keluar, aku kok bisa jawab ya? Waduh, dia pulang dengan iman, dia pulang dengan sukacita. Tetapi waktu hari pengumuman diterima atau tidak datang, dia cari nomornya, dia cari namanya, tidak muncul. Dan itu berarti dia tidak diterima di Fakultas Arsitek Universitas swasta yang terkenal itu. Dia nggak diterima, saudara. Dia nangis, saudara. Waduh, bahkan lebih nangis lagi ketika perusahaan Jepang yang memberi dia beasiswa ngomong begini, kamu mahasiswa pertama yang kami beri beasiswa yang gagal masuk universitas yang kami beasiswain. Kamu mahasiswa pertama, wah tambah nangis saudaraku ya, tambah nangis ini calon mahasiswi ini tambah nangis seorang putri saudara. Dia telepon papa mamanya di Jakarta, beliin tiket, saya mau pulang, saya mau sekolah di Jakarta saja saudaraku atau Indonesia saja. Ya, sampai akhirnya papi maminya bilang, apa ndak ada kesempatan yang lain? Coba lihat kampus yang lain. Dia bilang nggak ada lagi. Satu-satunya kesempatan kalau mau dicoba, ya masuk universitas negerinya Jepang. Kalau Jakarta UI-nya, gitu saudaraku ya. Kalau di Surabaya ITS-nya, kalau di Bandung ITB-nya. Kalau mau itu tapi susah. Itu buat orang-orang Jepang. Atau kalau orang dari overseas, mahasiswa dari overseas harus nilainya jauh lebih tinggi. Kalau nggak salah kantor itu yang memberi beasiswa memberitahu saya minimum pencapaian nilainya 9. Di bawah itu pasti dibuang.
minimum 9. Itu pun kalau calon-calon mahasiswa yang asli orang Jepang nggak ada yang 9. Kalau mereka juga 9, kita harus lebih berat katanya. Papanya bilang, udah dicoba aja. Wong kamu ngurus surat-suratnya semua udah beres, coba aja, kita doakan. Dan ternyata kantor yang memberi dia beasiswa di Jepang itu juga akhirnya ya udah coba. Wong kami berharap kamu diterima kampus swasta itu ternyata enggak. Ya udah coba yang negeri, pasti lebih berat. Belajarlah. Wah, nangis belajar lagi, Saudara. Dan waktu ujian tes masuk dibuka, dia ikut ujian. Pulang dari ujian tes masuk kampus negeri Jepang ini, dia lebih nangis. Kenapa? Dia merasa enggak bisa ngerjakan soal-soalnya. Susah bener, Saudaraku. Dan dia pulang, papanya cepat issuekan tiket. Saya balik Jakarta, saya kuliah di Indonesia saja. Saudara, tapi rupanya Tuhan izinkan semua ini terjadi. Pertama, ngabisin keakuannya. Ngabisin, wah GR-nya gede rumongso, yakin bisa, yakin hebat, lulusan terbaik penabur, saudaraku ya, pasti. Dan aku udah latihan, aku udah belajar, aku udah doa. Coba saudara, tapi rupanya itu yang Tuhan habisin, supaya dia belajar menghargai kasih karunia. Apa yang terjadi? Dia tunggu hari pengumuman, karena keluarganya bilang, begitu hari pengumuman kamu ditolak, kamu tidak diterima, kami beriin kamu tiket balik. Tetapi kalau diterima, berarti bisa jalan terus. Wah, hari pengumuman tiba, dia bersaksi. Saya dengar sendiri kesaksiannya. Dia tidak berminat untuk melihat aku diterima atau tidak. Karena kok yakin bakal tidak diterima. Tidak bisa. Yang kemarin aja tes masuknya aku merasa bisa aja, nggak gagal, nggak berhasil. Apalagi ini kemarin tes masuknya nggak bisa saya kerjakan katanya. Tapi begitu dia lihat emailnya, kaget dia. Sampai dia bangun dari asrama atau tempat dia tinggal, dia lihat, loh kok aku diterima ya di kampus swasta, di kampus negeri ini, Fakultas Arsitektur yang terkenal di Jepang. Kok diterima? Wah, begitu dia lihat terima, dia kutak matanya, dia lihat betul enggak, ini salah enggak? Ini habis nangis sebabnya, saudaraku. Dia lihat diterima. Loh, aku dapat berapa ya? Kok sampai aku diterima? Begitu dia lihat nilainya, dia dibuat down lagi. Karena ternyata hasil tes masuk dia di kampus negeri Jepang ini, Fakultas Arsitektur, cuma 7,8. Dia dengar kemarin minimum 9. Lah ini kok 7,8 diterima. Keliru ini emailnya, error ini sistemnya, saudaraku. Dia datang ke kampus untuk menanyakan, betulkah nomor saya yang nilainya sekian diterima di fakultas ini, di kampus negeri ini? Ternyata bagian administrasi lihat dan berkata, kamu dapat email diterima atau ditolak? Gagal atau berhasil? Berhasil, diterima. Ya sudah. Maksudnya, kamu diterima? Ya sudah. Loh, tapi nilai saya cuma 7,8. Katanya minimum 9. Bagian administrasi bilang, maunya diterima atau ditolak? Saya ganti kalau lu mau ditolak, saudaraku ya. Saudaraku. Dia bilang, saya maunya diterima. Ya sudah, pulanglah kamu diterima. Sudah, enggak usah tanya, nilaimu cuma 7,8 kok diterima. Kamu mau diterima atau ditolak? Dia bilang, mau diterima. Ya sudah, pulanglah, kamu diterima. Di situ dia pulang, nangis. Tapi nangisnya beda dengan nangis yang kemarin. Di situ dia nangis sambil berkata, terima kasih buat anugerahmu. Kalau di kampus swasta kemarin aku diterima, aku kurang bersyukur. Karena aku merasa bisa mengerjakan tes masuknya. Aku udah belajar, aku udah latihan, aku udah doa. Dan kalau aku diterima di kampus swasta kemarin, saya kurang menghargai anugerahmu. Saya lulusan terbaik penabur. Saya mempersiapkan baik-baik ujian masuk saya. Tapi Tuhan izinkan gagal. Dan Tuhan bawa saya di sikon yang kelihatannya nggak mungkin. Kelihatannya gagal. Karena saya nggak bisa mengerjakan tes masuknya. Nilai saya cuma 7,8 waktu tes masuk. Padahal yang lain bilang minimum 9. Tapi kok saya diterima? Di situ dia sadar. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Wow, saudara. Berapa kali kita itu kurang menghargai anugerah Allah karena kita merasa yang kita capek hasil kerja kerasku, hasil koneksiku, hasil kepintaranku, hasil pengalamanku. Awas, saudara.
Kita mau belajar, nggak mau kepahitan dengan apapun gara-gara jauh dari kasih karunia Allah. Malah sebaliknya, kita mau ngalamin kasih karunia-Nya sampai kita ngalamin surprise dengan Tuhan. Kok bisa ya? Kok segini yang akhirnya saya capai ya? Ini pasti Tuhan yang menambah dalam hidupku. Wow, doa saya tahun-tahun yang ke depan ini belum mereda COVID-nya, belum beres, bahkan ditambahin perang sekarang, saudaraku, yang katanya, wah macam-macam ini, pangan mulai kurang, banyak yang mulai kekurangan pangan, mulai resesi. Yuk alami kasih karunia Allah, saudaraku, supaya kita tidak pernah kepahitan, malah sebaliknya, kita ngalamin surprise-surprise dengan Tuhan. Nah, poin ini sampai di sini, saya pikir sudah biasa kita dengar. Karena dengar kata anugerah, dengar kata kasih karunia, yang ada di benak kita ngalami pertolongan, ngalami jawaban, ngalamin pintu yang dibuka dari awalnya ditutup, ngalami kenyamanan, ngalamin kemudahan, ngalamin kelancaran. Dengar kasih karunia, kita cuma lihat sisi itu. Nah, yang saya mau bagikan malam ini, kalau boleh saya kasih judul sharing saya di pertengahan minggu ini adalah untuk GPI City of Love adalah alami kasih karunia Tuhan yang lengkap. Alami kasih karunia Tuhan yang bukan cuma satu sisi. Kalau kasih karunia Tuhan itu sebuah koin, jangan cuma kenali sisi yang satu. Wah, ditolong. Wih, sembuh. Masih hidup, enggak mati. Saudaraku ya, wah ada jalan keluar. Nyaman, mudah. Waduh, terbuka pintunya. Itu baru sisi yang satu dari kasih karunia Tuhan. Ada sisi yang kedua dari kasih karunia Tuhan yang Paulus tadi tulis. Coba Bapak Ibu baca kembali 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus berkata, kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu baru sisi satu. Kemarin gua seteru salib. Kemarin saya penganiaya umat Tuhan dan pembenci Kristus. Lah kok sekarang saya malah dipakai jadi hamba Tuhan dan melayani Kristus, melayani gerejanya, jemaatnya. Luar biasa kasih karuniamu. Itu sisi yang satu. Tapi sisi yang kedua yang Paulus tuliskan, aku nggak mau buat kasih karunia-Nya menjadi sia-sia. Lalu ini yang aku buat, kata Paulus, aku bekerja lebih keras dari yang lain. Bukan mau nyombong. Paulus cuma mau ngomong begini, kasih karunia itu dua sisi. Kalau itu koin, sisi yang satu, aku dapat anugerah, aku dapat hadiah, aku dapat pertolongan, aku dapat kenyamanan, kemudahan, kelancaran, berkat, kesembuhan, dan sebagainya, pengurapan. Ya. Tapi sisi yang kedua, saya buat anugerahnya tidak sia-sia. Saya siap kerja. Saya siap kerja lebih keras dari yang lain. Saya siap berkeringat, bahkan bila perlu berdarah, supaya kasih karunia-Nya tidak pernah sia-sia. Dan kalau itu bisa saya kerjakan, itu bukan karena aku hebat. Semua tetap karena kasih karunia-Nya. Nah, sisi ini yang Bapak, Ibu, Saudara tidak boleh lupa. Jangan cuma ketemu kasih karunia satu sisi. Mudah, nyaman, enak. Waduh, enggak jadi mati, saudaraku, keberkatan, saudaraku. Wah, malah masuk kampus negeri. Itu pemudi yang sharing, dia sampai akhirnya Tuhan rubah realitanya. Sampai perusahaan yang memberi dia scholarship berkata, dari mahasiswa pertama yang gagal masuk swasta, kampus swasta, kamu hari ini menjadi mahasiswa pertama yang kami beasiswai yang malah masuk kampus negerinya Jepang. Coba, saudaraku. Tuhan ubah begitu luar biasa. Dari kamu mahasiswa pertama yang kami beri beasiswa tapi fail masuk kampus swasta, tapi kamu menjadi mahasiswa yang pertama yang kami beri beasiswa malah masuk kampus negerinya Jepang. Coba, saudara. Itu grace, itu anugerah. Dan pemudi ini pulang dengan kesadaran itu. Thanks for your grace. Dia belajar makin sungguh-sungguh dan dia mau mencapai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, poin yang kedua ini, yuk, kalau saudara dan saya ngalamin anugerah sampai hari ini kita ada, puji Tuhan. Tapi saran saya, sharing saya malam ini, jangan hanya ngalamin anugerah di sisi yang satu. Akhirnya setelah itu menganggap remeh anugerah Tuhan. Hidup sembarangan. Waduh, nggak tekun, cuman minta kemudahan, tapi nggak disiplin, saudaraku, nggak tanggung jawab. Waduh, itu kehilangan sisi yang kedua.
Padahal ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menghargai kasih karunia dan membuat kita menjadi pribadi yang tahu bertanggung jawab, makin tekun, makin disiplin, makin rajin, makin jujur, tetap setia, itu menjadi sisi kedua yang saya punya kalimat begini. Kalau sisi pertama itu kado Tuhan buat kita. Tapi sisi kedua dari kasih karunia yang kita hargai dengan kerja keras, dengan tekun, dengan makin rendah hati, makin setia, itu menjadi kado kita buat Tuhan. Wow, wow, wow. Yuk. Setelah pandemi mereda, walaupun belum selesai, masih meningkat ini di banyak tempat, terutama Jakarta. Saudaraku, dan banyak terjadi yang lain selain pandemi, perang Ukraina, perang Rusia, yang efeknya ke ekonomi, efeknya ke banyak hal, masih belum nyaman ke depan. Tapi Tuhan tetap mau melepaskan kasih karunia-Nya buat kita. Di sikon seperti ini, alami kasih karunia yang lengkap. Bukan cuma dapat kemudahan, tapi muncul jadi pribadi yang tahu bertanggung jawab. Bukan cuma dapat jawaban, dapat kesembuhan, dapat berkat, tapi juga menjadi pribadi yang siap kerja, yang siap makin setia, tetap rendah hati, tetap tulus, makin tekun, makin fokus. Wow, itu akan membuat saudara dan saya punya kalimat ini, dibawa Tuhan ke kasih karunia babak berikutnya. Ingat tadi Efesus 4 ayat 7, kepada kita masing-masing telah diberikan kasih karunia menurut standar ukuran Kristus. Selamat, itu standar. Tapi Tuhan mau meningkatkan kasih karunia-Nya. Coba dibaca ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah kamu berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lihat-lihat, tidak berhenti hanya di level kasih karunia yang standar. Menurut ukuran standar Kristus, Efesus 4 ayat 7. Kapan kita dibawa Tuhan kepada abundance of grace, abundance of mercies of God? Kapan? Ternyata setelah Anda dan saya mengerjakan sisi yang kedua dari kasih karunia. Kalau kasih karunia itu seperti koin, sisi yang pertama, selamat, sembuh, keberkatan, diterima. Saudaraku, apalagi saudaraku ya, di sikon yang enggak gampang ini ternyata survive, saudaraku. Itu sisi pertama dari kasih karunia. Tapi sisi yang kedua, aku nggak mau buat anugerahnya jadi sia-sia. Aku kerja lebih keras. Aku makin tanggung jawab. Aku makin setia. Aku makin tulus. Aku makin rendah hati. Aku makin tekun. Wow, ketika itu Anda dan saya kerjakan, itu jadi kado kita buat Tuhan. Sisi yang satu dari kasih karunia, itu kado Tuhan buat kita. Tapi sisi yang kedua dari kasih karunia, our gift, our present to the Lord. Itu hadiah kita buat Tuhan. Dan itu membuat Tuhan membawa Anda dan saya tidak berhenti dengan kasih karunia kelas standar tadi. No. Ternyata ketika bagian kedua yang Paulus kerjakan, tidak buat sia-sia, aku kerja lebih keras, membuat kasih karunia babak dan level berikutnya dilimpahkan Tuhan atas kita. Wow, pertanyaannya gini, apa toh Pak? Kasih karunia yang melimpah itu apa toh Pak? Kasih karunia Tuhan yang nggak cuma standar itu apa toh Pak? Yang hebat, yang luar biasa itu apa? Saya nggak punya kata yang lain kecuali ini. Sampai apapun yang kita kerjakan, sampai apapun yang kita jalani, Tuhan nyata dan kemuliaannya nyata di sana. Apapun, dimanapun, apapun, saudaraku. Satu rekan ya di pandemi ini, Tuhan buat dia ngalamin kasih karunia yang luar biasa. Jadi dia itu biasa rumahnya dipakai untuk teman-teman ya full gospel ngumpul. Ya ada Pak Agus ini kakaknya Pak Timothy Abraham, kakak iparnya, itu orang full gospel juga, saudaraku. Jadi rekan ini kalau teman-teman tuh meeting, doa atau apa suka pakai rumahnya, ya. Dan istrinya termasuk dia sekeluarga kalau teman-teman datang selalu dimasakin. Ya aduh kasihan ini pulang kantor, pulang kerja, datang ke rumah mau meeting, mau doa, mau rapat, mau apa, dia belum makan kali. Kadang-kadang malah belum mandi kali, akhirnya disiapin. Nah, setelah pandemi,
nggak bisa ngumpul lagi. Wong nggak boleh datang, nggak boleh ketemu orang, saudaraku. Ya semua pakai Zoom di tempat masing-masing. Apa yang terjadi? Kawan-kawan ini pada rindu masakan bikinan istri rekan saya ini, saudaraku ya. Jadi rindu. Aduh, ini kesaksian teman Full Gospel di Surabaya, mungkin Pak Agus kenal ya. Kesaksian dari namanya Pak Andi Pongo, saudaraku dari Pakuwon Chapter di Surabaya. Jadi teman-teman itu pada kangen rawon buatannya istrinya, kangen soto buatannya istrinya. Lalu apa? Pada pesan, saudara. Boleh enggak aku pesan? Kangen ini enggak boleh ngumpul di rumahmu kayak dulu, doa, meeting, acara apa. Enggak boleh ini. Kangen, aku pesen ya. Satu rumah 7 orang pesen 7 pack. Yang lain juga pesen, yang lain denger juga pesen. Teman saya ini ternyata mendadak buka catering, saudaraku ya. Padahal sebelumnya enggak punya background buka catering, saudaraku. Dia penjual biji plastik sebelumnya. Ya Tuhan, akhirnya keluar bisnis baru. Dan dia pikir setelah pandemi mereda, maka selesai, maka tutup cateringnya karena orang sudah mungkin bosen dong. Masa makan itu terus yang dibikin oleh keluarga ini. Ternyata kesaksian yang saya dengar sampai detik ini. Pandemi udah lewat ulang tahun yang kedua Maret kemarin. Saudaraku ya, pandemi aja ada ulang tahunnya, ada anniversary-nya. Saudaraku udah lewat 2 tahun. Dia enggak pernah sepi dari pesanan. Itu satu hari bisa 200 pack, bisa 150 pack, bisa 300 pack. Tiap hari jual nasi kuning, jual nasi daging, jual soto, jual rawon. Ya Tuhan, sampai hari ini. Bahkan sebentar anaknya akan menikah bulan September besok. Dari jualan catering ini, rekan saya ini membelikan rumah buat anaknya di daerah Pakuwon, Surabaya. Wow, dia berkata, Pak, aku enggak punya background catering. Saya ini penjual biji plastik, Pak. Tapi 2 tahun pandemi ini Tuhan buka bisnis baru. Plastikku juga enggak turun-turun amat. Berapa kali juga melejit. Tapi bisnis baru ini luar biasa. Saya cuma menghargai kasih karunia Tuhan. Awalnya cuma ngasih makan teman-teman supaya kalau ngumpul di rumah doa, kalau meeting enggak kelaparan. Saya tidak mikir itu bakal dikangeni di masa pandemi, yaitu masakan istriku. Dan akhirnya rumah seharga sekian nominal itu dibeli. Bukan rumah yang murah di Pakuwon, saudara, di Surabaya. Ya, dia dibeli dan September nanti tanggal 9 bulan 9 dia mantu anaknya yang pertama dan dapat rumah yang luar biasa. Itu orang abundant with the grace of God. Dimanapun berada, sedang ngalamin apapun, ngerjakan apapun, Tuhan kelihatan di dalamnya. Wow. Yuk malam ini, saya berdoa bukan cuma si A, si B, si C ya yang ngalamin itu. Saya sendiri juga ngalami 2 tahun ini, saudaraku. Ya, ngalami, semua ngalami. Tapi anugerahnya turun. Ingat, jangan cuma ngalamin sisi yang satu. Tuhan buat kita itu sisi yang satu. Sisi yang kedua, makin rendah hati enggak, makin setia enggak, makin tulus enggak, makin sungguh-sungguh enggak, makin tekun. Wah, ketika kita lakukan supaya anugerah enggak sia-sia, kita jadi pribadi yang makin bertanggung jawab. Wah, itu jadi kado kita buat Tuhan. Dan itu sekaligus cara Tuhan bawa kita ke kasih karunia babak berikutnya. Amin. Amin. Malam ini siapa yang lagi pahit dengan keadaannya? Kok gini terjadi? Aduh, kok gini yang terjadi? Pahit, ngomel, lagi jauh dari kasih karunia. Sampai mulai muncul kerusuhan dan muncul yang lain-lain yang gak asik, saudara. Yuk kembali lagi ke takhta kasih karunia Tuhan. Ya, mari kembali lagi. Kita baca ya ayat terakhir ini. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Ini di ayat yang membuat Zoom ini, ibadah tengah minggu ini ditutup dengan penuh berkat Tuhan. Lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saya berdoa malam hari ini, aku menyerahkan termasuk diriku, Bapak, Ibu, Saudara semua,
kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua bagian ditentukan, bagian telah disiapkan Tuhan bagi semua orang kudus ya. Yuk hari ini terutama yang sedang pahit dengan kondisinya, sedang pahit dengan realitanya. Malam ini jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan, balik yuk. Saya percaya semua kita yang ada di sini malam ini, kita ada karena anugerahnya. Amin, saudaraku. Kita nyanyi lagu yang tadi ya, Pak Hendra sudah dinyanyikan. Saya minta tolong tadi disiapkan lagunya, malah dinyanyikan Pak Hendra duluan. Keren. Nyanyi lagu itu sekali lagi yuk. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Katakan sama-sama, Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Tuhan, biar firman ini mendarat di hati kami yang mendalam. Kami kalau mungkin sampai hari ini, kami cuma ngerti anugerah dari sisi yang satu saja. Kami mau kemudahan, kami mau kenyamanan, kami mau jalan keluar, kami mau sembuh, kami mau nggak mati, kami mau tetap hidup. Waduh, kami mau lihat pintu terbuka yang awalnya tertutup. Saya tahu itu Tuhan siapkan. Tapi malam ini biar anugerah yang utuh, anugerah yang lengkap dan Tuhan terjadi. Ada sisi kedua. Anugerahmu membuat kami sadar kami tidak menyanyiakan. Kami akan tampil jadi pribadi yang makin ngerti menghargai anugerahmu, bertanggung jawab, setia, rendah hati, kudus, murni, tulus, tekun. Itu yang membuat kado bukan cuma Tuhan yang ngasih ke kita, kita yang ngasih kado ke Tuhan juga. Dan itu membuat kami tidak pernah dengan kelas standar, dengan level standar. Kami akan masuk ke level yang lebih lanjut, sampai abundant with the grace of God. Limpah dengan kasih karunia. Mau disikon apa, mau sedang ngerjakan apa, Tuhan nyata di sana. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Katakan sama-sama yuk. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi dan saya serahkan kepada pimpinan. Silakan ambil alih. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Katakan yuk, Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis. Katakan di dalam hidupku.